Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu berkuasa, berotoritas, bahkan mengoreksi setiap hati kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan berfirman Allah, karena kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Diwajul perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjauhi lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita banyak sekali kita melakukan pelanggaran. Namun sebelum saya menjelaskan teks ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang kitab 1 Petrus ini. Kita tahu bahwa penulis kitab 1 Petrus adalah Rasul Petrus sendiri. Waktu penulisannya ketika yang menuliskan ini jemaat berada dalam penganiayaan di bawah Kaisar Nero, yaitu pada tahun 64. Surat 1 Petrus ini dialamatkan kepada orang-orang yang tersebar, yaitu baik di kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan sebelumnya dan yang sudah percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan memilih mereka. Nah, tujuan kitab 1 Petrus ini ditulis yaitu karena jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dipilih sebelumnya, mereka dalam masalah, mereka dihambat, mereka diejek. Hal ini karena Kristus. Nah, yang kedua yaitu tentang sikap mereka terhadap pemerintah. Bagaimana orang-orang yang sudah percaya supaya mereka mematuhi setiap aturan pemerintah yang sudah diajukan. Justru itu mereka harus menaatinya. Yang ketiga itu ada urusan yang harus diselesaikan oleh Petrus karena ia mendengar bahwa orang-orang yang sudah dikuduskan tadi ada dalam masalah. Nah, sebelumnya tema kita yaitu mencintai hidup. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Tema kita mencintai hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara mencintai hidup berarti ada orang-orang yang hidupnya tidak mencintai hidup. Namun seperti apakah orang-orang yang mencintai hidup dan orang-orang yang tidak mencintai hidup? Nah, orang-orang yang tidak mencintai hidup, saudara-saudara, kita bisa melihat yang ke-8 dan 9. Orang-orang yang tidak mencintai adalah mereka selalu melakukan yang kejahatan, mereka selalu membalas kejahatan, mereka selalu mencaci maki, mereka selalu tidak senang dengan kebenaran. Nah, jadi bagaimana orang-orang yang mencintai hidup? Orang-orang yang mencintai hidup adalah mereka selalu sehati, sepikir, seperasaan, hidup di dalam kasih. Mereka selalu memberkati kehidupan orang lain. Jadi jika Bapak Ibu dan saudara-saudara sampai saat ini belum mencintai hidup kita, tetapi masih berada di dalam dosa, marilah Bapak Ibu dan saat ini semuanya harus melakukan yang
telah Tuhan perintah bagi kita itu mengasihi sehati sepikir. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini ada 3 cara yang harus kita lakukan agar kita mencintai hidup dengan benar. Cara yang pertama yaitu ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang lidah, terkadang kita sering mempergunakan lidah ini kepada yang tidak benar, dan ada juga orang-orang yang mempergunakan ini kepada yang benar. Jadi bagaimana kita akan melihat seperti apakah anjuran kitab 1 Petrus ini? Lidah yang tidak mengeluarkan perkataan jahat adalah pertanda orang yang berhati tulus. Nah, orang yang hidupnya berhati tulus, pastinya dalam kehidupannya ia selalu mengucapkan kata-kata yang memberkati. Dan sebaliknya orang yang tidak berhati tulus, hidupnya di dalam dosa, pasti ia selalu mengeluarkan kata-kata yang membuat hati seorang kadang tidak memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita hidupnya kalau sudah kacau, pastinya kita selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak memberkati. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajak kita orang percaya yang sudah dikuduskan Tuhan, tujuannya kita adalah menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi penolong bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita bukan hanya menolong tetapi harus memberkati orang lain. Nah, mengandung arti berbicara tentang lidah yaitu kita harus menahan diri, yaitu dari pengucapan perkataan-perkataan yang jahat. Kata ini menggambarkan seorang yang berjuang dalam diri untuk menahan bibirnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap seseorang yang mana hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang di dalam kehidupan orang percaya, orang-orang yang percaya yaitu mereka selalu dikontrol oleh Roh Kudus. Dominya terlebih dikontrol oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang dikontrol oleh Roh Kudus pastinya mereka selalu mengeluarkan perkataan yang benar, kata-kata yang memberkati, dan sebaliknya orang yang sudah percaya tetapi menduakan Tuhan, sehingga Roh Kudus terkadang mereka abaikan. Hati nurani yang berbicara dan kehidupan mereka abaikan, sehingga mereka selalu mengeluarkan perkataan yang tidak benar, yang tidak memberkati, sehingga kehidupan orang-orang seperti itu maka mereka akan mendapat celaka. Nah, jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bagaimana kita yang sudah ada di tempat ini, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita di tempat ini yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, marilah kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat, sehingga kehidupan kita selalu mengeluarkan kata-kata memberkati dan kata-kata yang tidak membuat orang sakit hati. Poin yang ketiga yaitu cara yang ketiga. Cara yang ketiga, Bapak Ibu saudara, yaitu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Di ayat 11a di situ dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata menjauhi berarti menghindari, yaitu menjauhi sesuatu karena Anda memandangnya itu tidak benar dan Anda memandangnya itu tidak layak untuk dilakukan. Namun terkadang di dalam kehidupan kita seringkali bukan menjauhi, tapi mendekati sekaligus melakukan yang namanya dosa. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan jemaat, bahkan terlebih kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang tidaklah cukup kita hanya untuk menjauhi saja, tetapi kita harus benar-benar mematikannya itu, bahkan sungguh-sungguh untuk tidak mendekatinya. Nah, karena kita membencinya itu, menjauhi yang jahat itu, menghindari dan tidak lagi melakukan hal yang jahat. Kita tidak mau lagi dijerat oleh dosa, maka janganlah dekati dosa itu. Hal ini masih berhubungan dengan erat dengan mengasihi saudara-saudara, yaitu menjalin kehidupan yang rukun, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya kita orang percaya hendaklah kita memberkati. Seringkali dalam kehidupan kita dijahati dengan cara mereka mencemooh, mereka kadang-kadang dengan perlakuan yang tidak benar. Terkadang kehidupan orang percaya selalu membalas kejahatan kembali.
Tetapi teks ini firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita supaya walaupun ada penganiayaan, walaupun ada ejekan terhadap kita karena Kristus, tetapi marilah kita saling mengasihi. Bukan karena kita diejek, lalu sebaliknya kita membalas lagi yang tidak benar. Itu jangan dilakukan. Jadi kita yang sudah percaya pada Kristus, Bapak Ibu yang sudah percaya pada Kristus, mari jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebenaran. Karena orang yang membalas kejahatan dengan kebenaran itu adalah orang-orang yang sudah mengerti dan hidupnya selalu ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, jika sampai saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati Tuhan masih hidup di dalam membalas kejahatan dan kejahatan, marilah sadarilah Saudara bahwa kita dipanggil untuk memberkati dan melakukan firman Tuhan. Poin yang ketiga atau cara yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita mencintai hidup dengan benar, yaitu ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita bisa melihatnya, Bapak Ibu, di ayat yang ke-11b. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini kita bukan hanya diminta untuk mencari, tetapi mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Terkadang dalam hidup kita sering tidak mencari perdamaian itu. Seringkali bukan perdamaian kita lakukan, tetapi malah kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jika kita mencari kesukaran, maka kita pasti akan mengalami kesukaran. Jika Bapak Ibu mencari perdamaian, maka Bapak Ibu pasti akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Petrus ingin mengingatkan kita supaya di dalam perjalanan hidup kita selalu mencari perdamaian, bukan mencari masalah, Bapak Ibu. Seringkali kita bukan lagi mencari perdamaian, tetapi mencari masalah. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi kita taat kepada firman Allah, tidak ada lagi kita taat kepada semua nasihat Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika sampai saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkat Tuhan masih belum mencari perdamaian, masih mendiamkan diri, biarkan aja saya dendam dia sampai selama-lamanya. Jangan, Bapak Ibu. Mari kita sadari semua yang kita ada di depan ini, kita mencari perdamaian. Karena apa? Kalau kita mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, maka damai sejahtera Allah kita akan memperoleh, dan tentunya kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya mempunyai ilustrasi di mana tentang lidah tadi, supaya kita lebih memahami. Karena kenapa saya menekankan lidah? Karena lidah yang berfungsi untuk kita menjalin komunikasi dengan sesama, menjalin hubungan dengan sesama dengan baik. Kalau kita tidak mengucapkan kata-kata yang benar, maka kehidupan kita pasti tidak diberkati oleh Tuhan, dan pasti tidak akan menjadi kesenangan, bahkan kita selalu menjadi batu sandungan. Yaitu ada seorang raja yang mengutus dua orang pelawak untuk suatu tugas. Raja itu berkata, "Hai Simon, si bodoh, pergilah dan carikan bagiku sesuatu yang paling baik di dunia ini. Dan kamu, si John yang bebal, pergilah carikan bagiku sesuatu yang paling buruk di dunia ini." Kedua pelawak itu pergi. Setelah beberapa hari, mereka kembali kepada raja itu dengan membawa bungkusannya masing-masing di tangannya. Simon menyembah raja dan berkata, "Lihat tuanku, yang paling baik di dunia ini." Lalu Simon membuka bungkusan yang dibawanya itu, yang berisi sebuah lidah. Kemudian John menyembah raja dan berkata, "Lihat tuanku, yang paling buruk di dunia ini." Lalu John membuka bungkusan yang dibawanya berisi sebuah lidah lain. Memang lidah lain, tetapi kita perlu tahu kenapa berbeda Simon dan John. Karena lidah yang dibawakan John adalah sesuatu lidah perkataan yang benar, dan John membawakan sesuatu perkataan yang tidak benar. Itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, memang lidah kita dapat menjadi alat yang baik. Melalui nama Tuhan kita dapat memuji dengan Dia, membesarkan, bahkan demikian kita juga seringkali menggunakan lidah itu dengan cara kita merendahkan seseorang, bahkan menghina seseorang, bahkan menghina seseorang. Maka Bapak Ibu dan saudara saya menekankan semuanya ini, yaitu bagaimana cara kita untuk tetap mencintai hidup
dengan 3 cara tadi, yaitu menjaga lidah terhadap yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian. Bapak Ibu yang diberkati, memang saya percaya ini tidaklah mudah, tetapi kita orang percaya tentunya ini harus kita lakukan, jangan kita abaikan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak melakukan ketiga itu tadi, menjaga lidah, melakukan yang benar, mencari perdamaian, maka kembali lagi, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang jahat. Dan tentunya kalau mata Tuhan tertuju pada kita, maka kita akan mendapat celaka. Segala sesuatu yang kita perlukan mungkin pasti kita tidak akan mendapatkannya. Apapun yang kita rancangkan ke depan, pasti Tuhan tidak akan menghendakinya. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, marilah kita mencintai hidup kita. Bukan hanya mencintai hidup kita sendiri, tapi kita sendiri menjadi berkat bagi orang lain dengan cara apa tadi? Menjaga lidah yang benar, melakukan kebenaran, bahkan mencari perdamaian itu. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana firman Tuhan telah mengajarkan kami untuk mencintai hidup. Bukan kami hanya mencintai hidup saja, tetapi dengan tiga cara tersebut, menjaga lidah, bahkan melakukan kebenaran, mencari perdamaian. Marilah Tuhan menolong kami, mampukan kami, terlebih jemaat Tuhan yang telah mendengarkan. Biarlah mereka senantiasa terus Tuhan pimpin, sehingga hidup mereka menjadi berkat. Ini doa dan permohonan kami, terpujilah nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.